Di balik sejarah panjang Nusantara, tersimpan kisah-kisah legenda yang mewarnai perjalanan peradaban. Salah satunya adalah kisah Jaka Tarub, pemuda desa yang tak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga menjadi bagian dari asal-usul berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Cerita ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dengan berbagai versi. Namun, apakah ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Islam di Tanah Jawa? Mari kita telusuri lebih dalam jejak kerajaan Islami. Jawa Tengah memiliki banyak sekali cerita rakyat yang berkembang dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah legenda tentang Jaka Tarub. Kisah ini memiliki makna historis yang cukup dalam karena dianggap sebagai asal-usul terbentuknya Kerajaan Mataram Islam. Karena itu, cerita ini diabadikan dalam naskah kuno yang dikenal sebagai Babat Tanah Jawi. Namun demikian, kisah Jaka Tarub yang menikahi seorang bidadari lebih banyak dikenal melalui penyampaian lisan. Penyebaran secara verbal ini menyebabkan variasi cerita yang cukup beragam di berbagai daerah, meskipun secara garis besar alur ceritanya tetap sama. Dalam buku berjudul Legenda Jaka Tarub dan Perbandingannya, yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, tercatat beberapa versi dari cerita ini. Versi-versi tersebut berasal dari berbagai wilayah, seperti Grobogan, Jepara, Magelang, Karanganyar, hingga Tegal. Berikut ini adalah ringkasan dari kisah Jaka Tarub yang paling umum dikenal masyarakat. Kisah Jaka Tarub. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia adalah seorang pemuda desa yang memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ia pergi ke hutan dengan tujuan menangkap burung. Namun, seharian penuh berburu, Jaka Tarub tidak berhasil menemukan satu ekor burung pun. Dengan semangat yang masih membara, ia pun masuk semakin dalam ke dalam hutan. Saat itulah, dari kejauhan ia mendengar suara perempuan yang sedang berbincang dan tawa mereka berpadu dengan suara gemericik air. Dilanda rasa penasaran, Jaka Tarub mencari sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat sekelompok perempuan cantik tengah mandi di sebuah telaga. Setelah memperhatikan lebih lanjut, ia menyadari bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan bidadari dari kayangan. Melihat pemandangan yang begitu luar biasa, muncul niat iseng di benak Jaka Tarub. Ia mendekati tempat para bidadari itu dan diam-diam mencuri salah satu pakaian mereka. Setelah berhasil mendapatkan pakaian tersebut, ia segera bersembunyi. Menjelang sore, para bidadari selesai mandi dan bersiap untuk kembali ke kayangan. Mereka mengenakan pakaian masing-masing, lalu terbang ke langit. Namun, salah satu bidadari tertinggal karena tidak menemukan pakaiannya. Ia kebingungan dan panik karena tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Di saat itu, Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya dan berpura-pura menolong sang bidadari dengan memberikan kain untuk menutupi tubuhnya. Bidadari yang bernama Nawang Wulan itu kemudian diajak Jaka Tarub untuk ikut pulang ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Setelah resmi menjadi istri Jaka Tarub, Nawang Wulan menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Ia harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Namun, sebagai bidadari, Nawang Wulan memiliki kesaktian. Ia hanya perlu memasukkan selai padi ke dalam periuk untuk memasak. Anehnya, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan seluruh keluarga mereka. Meskipun demikian, kesaktian itu memiliki satu kelemahan. Jika ada seseorang yang membuka periuk saat ia sedang memasak, maka kekuatan ajaibnya akan hilang. Oleh karena itu, Nawang Wulan berpesan kepada Jaka Tarub agar tidak pernah sekalipun membuka periuk saat ia sedang memasak. Pada suatu hari, saat Nawang Wulan sedang mencuci pakaian, ia meminta Jaka Tarub untuk menjaga anak mereka, Nawangsi. Rasa penasaran yang sudah lama menggelayuti hati Jaka Tarub akhirnya mendorongnya untuk melanggar larangan istrinya. Ia pun membuka periuk dan melihat kenyataan bahwa Nawang Wulan hanya menggunakan selai padi untuk memasak. Sayangnya, akibat rasa ingin tahunya, kekuatan magis Nawang Wulan pun lenyap. Kini, ia harus memasak seperti manusia biasa dengan menggunakan beras dalam jumlah normal. Persediaan beras di lumbung yang selama ini tidak pernah berkurang kini mulai menipis. Hari demi hari, Nawang Wulan terus mengambil beras dari lumbung. Hingga suatu ketika, saat persediaan beras hampir habis, ia menemukan sebuah kain yang disembunyikan di dalam lumbung tersebut. Kain itu ternyata adalah pakaian bidadari miliknya yang dulu hilang.
Saat menyadari bahwa Jakatarublah yang telah mencuri dan menyembunyikan pakaiannya, Nawang Wulan merasa sangat kecewa. Tanpa ragu, ia segera mengenakan kembali pakaian tersebut dan seketika itu juga berubah menjadi bidadari seperti sedia kala. Sebelum kembali ke kayangan, Nawang Wulan menyampaikan pesan terakhir kepada Jakatarub. Ia meminta agar suaminya merawat Nawangsi dengan baik. Setelah itu, ia pun terbang ke langit, kembali ke tempat asalnya, meninggalkan Jakatarub dan anak mereka. Nilai moral yang terkandung. 1. Kejujuran adalah kunci kepercayaan. Jakatarub mencuri selendang Nawang Wulan, yang pada akhirnya menyebabkan kepercayaan dalam pernikahan mereka runtuh. Ini mengajarkan bahwa kebohongan atau tindakan curang akan membawa konsekuensi besar. 2. Rasa ingin tahu yang berlebihan bisa berakibat buruk. Rasa penasaran Jakatarub membuatnya melanggar larangan untuk tidak membuka periuk nasi. Akibatnya, kesaktian Nawang Wulan hilang dan kesejahteraan mereka pun terganggu. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hal perlu diketahui atau diungkap jika sudah ada kepercayaan. 3. Akibat perbuatan sendiri harus ditanggung. Kesalahan Jakatarub dalam mencuri dan melanggar larangan membuat Nawang Wulan pergi meninggalkannya. Ini mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. 4. Kesabaran dan ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Nawang Wulan tetap menjalani kehidupan sebagai manusia setelah kehilangan kesaktiannya tanpa mengeluh. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan, kita harus sabar dan menerima keadaan dengan lapang dada. 5. Menjaga amanah dan janji itu penting. Jakatarub tidak menaati janji untuk tidak membuka periuk, sehingga keluarganya kehilangan keberkahan. Dari sini, kita belajar bahwa melanggar janji bisa merusak kebahagiaan yang telah dimiliki. Kisah Jakatarub adalah salah satu legenda yang sangat terkenal di Jawa Tengah dan bahkan di berbagai daerah di Indonesia. Cerita ini mengandung banyak pesan moral. Salah satunya adalah tentang konsekuensi dari rasa penasaran yang berlebihan dan ketidakjujuran. Jakatarub yang mencuri pakaian bidadari mendapatkan kebahagiaan sementara dengan menikahi Nawang Wulan. Namun, karena melanggar larangan istrinya, ia akhirnya kehilangan Nawang Wulan untuk selamanya. Cerita ini juga mengandung unsur sejarah yang menarik. Legenda Jakatarub dipercaya berkaitan dengan cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Oleh karena itu, kisah ini diabadikan dalam naskah klasik Babat Tanah Jawi, yang menjadi salah satu sumber sejarah penting di Jawa. Seiring waktu, cerita ini terus berkembang dengan berbagai versi yang tersebar di banyak daerah. Namun, inti ceritanya tetap mengisahkan tentang seorang pemuda desa yang menikahi bidadari dan kehilangan istrinya karena kesalahannya sendiri. Keberagaman versi cerita Jakatarub menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kisah ini dalam budaya masyarakat Jawa. Penyebarannya yang luas melalui tradisi lisan menjadikannya salah satu cerita rakyat yang tetap hidup hingga sekarang, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan banyaknya nilai moral dan sejarah yang terkandung di dalamnya, kisah Jakatarub tetap menjadi salah satu legenda yang terus dikenang dan diceritakan dalam berbagai bentuk, baik dalam literatur, pertunjukan seni, maupun media modern. Kisah Jakatarub bukan sekadar legenda tentang pertemuan manusia dan bidadari. Di baliknya, terselip jejak sejarah yang dipercaya berkaitan dengan asal-usul kerajaan Mataram Islam. Sebuah cerita yang terus hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa hingga kini. Apakah kisah ini hanya mitos, ataukah ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Sejarah selalu menyisakan teka-teki untuk kita pelajari lebih dalam. Terima kasih telah menelusuri jejak sejarah bersama kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.